Shalom, selamat hari Minggu umat yang diberkati Tuhan, dan selamat beribadah di hari Minggu ke-8 sesudah Pentakosta. Dan hari ini juga kita akan mengadakan ibadah perjamuan kudus pertengahan tahun 2020. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, dan pemberitaan firman Tuhan pada ibadah Minggu hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Jimmy H.K. Irot. Umat terberkati Tuhan, mari kita berdiri, kita menghadap Tuhan dengan sukacita dan syukur. Kita sambut firman Tuhan yang hadir di antara kita. Kita menyanyi dari Gita Baki 24. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 22 menyatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Terimalah salam
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Umat yang diberkati Tuhan, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku atas segala dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegerangan karena selamat daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepada-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan.
Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan akan berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 2 yang mengatakan, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka kami selaku pelayan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar perintah hidup baru sebagaimana tertulis di dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17 yang menyatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Saudara kekasih Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan dan akan dilanjutkan dengan pelayanan sakramen perjamuan kudus. Sebelumnya mari kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk waktu di mana kami kembali boleh ada di dalam pemberitaan firman-Mu. Engkau mau menyatakan untuk kami yakin pada Allah dan firman-Nya, sebagaimana boleh kami terima di saat Engkau mau melayankan sakramen perjamuan kudus pada minggu ini. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, nyatakan kehendak-Mu karena kami bersama mau mendengar dan melakukan firman-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini sebagaimana tertulis dalam Yosua 3 ayat 1 sampai dengan 17 yang menyatakan menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkut tabut perjanjian itu demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkut tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi ke bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebab sampai meluap
sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yerikho. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya dan menetap di antara kamu, serta ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki minggu ke-8 sesudah Pentakosta, di mana pada minggu ini kita melaksanakan pelayanan sakramen perjamuan kudus yang memang seyogianya kita sudah lakukan pada 2 minggu yang lalu, tetapi karena ada sesuatu dan lain hal maka kita melaksanakannya pada minggu ini. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan Yesus, apa yang menjadi tema renungan kita pada hari ini menjadi sesuatu yang akan memperteguh atau memperkokoh kita manakala kita benar-benar ada dalam sukacita menerima perjamuan kudus Tuhan, baik yang sekarang ada di gereja maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah saat ini. Adapun temanya mau mengatakan yakin pada Allah dan firman-Nya. Saudara-saudara, peristiwa yang kita boleh baca dan ikuti tadi lewat firman Tuhan menceritakan bagaimana umat Israel dalam pimpinan Yosua, sebuah nama yang punya hubungan dengan nama Yesus yang berarti yang menyelamatkan. Pada saat yang menjadi suatu keadaan yang utama, yaitu manakala mereka akan menyeberangi sungai Yordan yang pada akhirnya akan membawa mereka masuk benar di tanah perjanjian Tuhan, tanah Kanaan. Nah, saudaraku, peristiwa yang tadi kita sama-sama ikuti mengatakan sesuatu yang kembali terjadi sebagai suatu mujizat Tuhan, bahwa penyeberangan sungai Yordan yang dalamnya terjadi lagi pembelahan laut atau sungai sebagai suatu karya Allah, mengingatkan Israel pada saat Tuhan membelah laut Teberau ketika Musa memimpin umat Israel keluar di tanah perbudakan menyeberangi laut Teberau, sebagaimana yang dinyatakan lewat Keluaran pasal 14. Nah, saudara-saudara, sesuai dengan janji Tuhan kepada Yosua dan umat Israel,
bahwa Tuhan sungguh akan menyertai, dan dalam penyertaan kuasa Tuhan nyata benar terjadi. Mereka benar-benar kemudian boleh menyatakan langkah iman yang sungguh-sungguh membawa mereka kepada tibanya di tanah perjanjian Tuhan. Tuhan bertindak dengan ajaib, sekali lagi karena Dia membelah Sungai Yordan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, apa yang Tuhan lakukan bagi Israel, ya, mau memberikan sesuatu kepastian kepada mereka agar mereka tetap hidup dalam suatu iman yang teguh dan dalam kepastian kehadiran Allah yang luar biasa dalam hidup mereka. Kalau kita membaca sesuai Yosua pasal 3 tadi, ayat yang ke-3-4, jelas di situ perintah Tuhan, dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan, sekalipun perintah ini sesuatu yang boleh dibilang mustahil, yang tidak masuk akal, tapi yang diminta oleh Tuhan pada waktu itu bukan soal bahwa mereka dapat pikirkan atau dapat berbuat sesuatu, bukan, tetapi percaya, yakin akan kebenaran firman Tuhan, percaya sungguh apa yang Tuhan perintahkan dan lakukan. Nah, apa yang terjadi memang mereka harus taat, dan untuk ketaatan itu dikatakan, ya, ayat yang ke-5, Yosua minta kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bahwa mereka harus percaya apa yang Tuhan perintahkan dan lakukan sesuai dengan kehendaknya. Tapi di sisi lain, hidup umat harus kudus, harus dalam pengertian bahwa mereka berada dalam kepasrahan penuh kepada Allah. Kekudusan itu memang selalu dikaitkan dengan bagaimana sikap hidup yang tidak melawan kehendak Allah, ya. Tetapi yang lebih penting mau dikatakan dalam kekudusan itu adalah Allah begitu memperhatikan umatnya, lalu percayalah, jangan ada keraguan, kebimbangan, dan sebagainya. Nah, kekasih Tuhan, umat taat, ya, tindakan iman Israel menunjukkan mereka sungguh-sungguh bersedia berada dalam kepemimpinan Tuhan melalui hambanya Yosua. Dan saudara, memang mereka sudah merasakan sebenarnya, sekalipun mungkin generasi sebelumnya juga dalam perjalanan mereka dari tanah perbudakan ke tanah perjanjian ini, mereka sudah merasakan bagaimana Tuhan memimpin dengan tiang awan, ya, dan tiang api, menjadi landasan mereka berpikir bahwa Tuhan ada senantiasa dalam perjalanan hidup mereka. Nah, dalam kaitan dengan saat mereka akan masuk ke tanah perjanjian, satu hal dalam ketaatan kepada Tuhan yang mereka harus ikuti adalah tabut perjanjian Tuhan, wujud kehadiran Tuhan harus dijaga kesuciannya dan kekudusannya. Nah, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, harus ada jarak dengan tabut itu yang dibawa oleh para imam suku Lewi. Berapa dikatakan di situ, Bapak Ibu?
2000 ya. Hasta kalau diartikan ke dalam keadaan sekarang sekitar 900 meter jarak. Ya. Ini mau memberikan, tadi dikatakan, kepastian bahwa jalan mereka sudah didahului oleh Tuhan. Sudah didahului oleh Tuhan, dan Tuhan mempersiapkan jalan itu dengan sungguh-sungguh. Ya. Kalau dalam pengertian sekarang di tengah pandemi COVID-19 kita harus ada jaga jarak, itu dalam arti supaya tidak terjadi ya sesuatu yang bisa membuat kita menjadi yang menderita. Tapi pengertian ini jelas bahwa jarak itu bukan berarti bahwa semata-mata ada sesuatu yang tidak dapat dijangkau dari kehendak Allah, bukan. Sesungguhnya bahwa sekalipun ada jarak, pahami betul-betul bahwa Tuhan terlalu dekat untuk hidup orang Israel. Karena bagi Tuhan itu jarak itu kan sesuatu yang tidak ada apa-apanya sebenarnya. Ya. Jarak dan waktu bagi Tuhan itu tidak ada sesuatu pun yang bisa diukur. Karena bagi Tuhan semuanya yang harus kita imani adalah Allah begitu dekat bagi kita. Bahkan dia selalu hadir dalam kehidupan kita. Dan itu yang dialami oleh umat Israel. Jadi jarak itu adalah penentu jalan agar Israel masuk tanah Kanaan dalam kepastian pimpinan dari tabut perjanjian. Coba lihat, perhatikan tadi bahwa ketika mereka melewati Sungai Yordan, melaluinya, tabut itu ada di tengah-tengah dan mereka melewatinya karena tanah sudah kering. Tuhan sudah membebaskan semua hal yang bisa membuat mereka celaka. Nah, hal ini saudara-saudara mau mengatakan kepada kita, ya, alat sungguh ada dalam setiap karya hidup umatnya. Bahkan dia senantiasa membuktikan sampai kapanpun dia akan menuntun kita memasuki tanah perjanjian. Sebagai orang percaya kita pun harusnya berada dalam iman yang sama dengan Israel. Ya, bahwa Tuhan selalu ada untuk memberikan kepastian langkah hidup untuk kita masuk ke tanah perjanjian Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, cara Allah menunjukkannya mungkin berbeda dengan cara dia menunjukkannya kepada Israel. Ya. Ada cara yang mungkin tidak dapat kita mengerti seperti yang dialami oleh Israel. Tapi ada cara yang Tuhan mau supaya kita ditunjukkan jalan dengan cara yang rasional yang dapat kita mengerti. Ya. Tapi sekali lagi semuanya itu dari Allah. Pada saat ini saudara-saudara, kita melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Bagi kita semua mungkin yang sudah lama sebagai orang percaya, ini kan hal yang biasa, Pak Pendeta. Tiap ya setahun 4 kali kita melaksanakan perjamuan kudus. Adakah kita boleh merasakan betul bahwa dalam makna daripada perjamuan kudus ini salah satunya adalah dia ingin supaya, atau Allah ingin supaya kita sadar dia mau menunjukkan jalan hidup sekalipun ada kematian yang harus dilalui oleh Yesus, sekalipun kita juga mengalami pergumulan persoalan hidup yang berat, tapi lewat perjamuan Tuhan katakan tetap akan hidup dalam anugerah Tuhan yang menyelamatkan. Ini harus menjadi sesuatu yang penting. Kadang karena kita selalu sampai pada hidup yang putus asa, kehilangan pengharapan, ketidaksemangatan dalam beribadah karena mungkin situasi kondisi Covid sekarang, atau mungkin adanya makin banyak persoalan di tengah keluarga atau sesama pelayan dan sebagainya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Israel cuma diminta taat dan sungguh-sungguh hidup kudus dalam Tuhan. Jangan cemarkan hidup beriman kita. Karena
sekalipun mungkin kita menghadapi pergumulan, berkat Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi bahwa kita seringkali memang mengharapkan mujizat dan mujizat. Ya. Tapi mari kita belajar sungguh-sungguh lewat penyertaan Tuhan kepada Israel sampai di tanah Kanaan, bahwa sesungguhnya kalau dia dapat membelah Sungai Yordan sama seperti dia membelah Laut Teberau, saya tahu saudara-saudara, dia juga dapat berbuat untuk membelah hidup kita. Membelah dalam arti apa, Bapak Ibu dan saudara-saudari? Jalan hidup kita benar-benar Tuhan siapkan dengan hal yang kering, jauh dari segala hal yang seringkali mau mengancam hidup ini. Kalau kita memang tetap berada dalam kekudusan Tuhan, dia membelah dalam arti apa? Menjauhkan kita dari segala hal yang seringkali mau merongrong dan merusak iman kita, bahkan yang akan menghancurkan persekutuan kita. Nah, karena itu saudara-saudara, kita sungguh-sungguh harus berada dalam kebersamaan ketika kita menikmati perjamuan saat ini. Ya, alami betul dalam penghayatan bahwa itu mujizat yang luar biasa yang Tuhan senantiasa hadirkan untuk mau mengatakan ada Dia yang sudah memberikan keselamatan. Ini bukan hanya sebatas tradisi, bukan hanya sebatas tanda, tetapi ini sesuatu penghayatan yang sungguh ada Tuhan yang senantiasa hadir bagi kehidupan kita. Dan di dalamnya, saudaraku, kita tetap yakin bahwa Tuhan mau menyatakan mujizatnya, menyelamatkan kehidupan pribadimu, menyelamatkan kehidupan keluargamu, menyelamatkan kehidupan pekerjaanmu, usahamu, dan kehidupan di mana kita boleh dihadirkan oleh Tuhan. Percayalah, sebagaimana yang Dia lakukan pada Israel, kita pun menjadi bagian dari arak-arakan perjalanan ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian. Dan Tuhan tahu apa yang sesungguhnya akan kita alami sebagai berkat atau mujizat Tuhan. Mari kita benar-benar mengalami sukacita perjamuan ini sebagai bagian bahwa Tuhan tahu dan mengerti, bahkan hadir untuk menyatakan kuasa-Nya yang memberikan keselamatan kepada kita semua. Amin.
Jemaat Tuhan, dengarkanlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam Matius pasal 26 ayat 26 sampai 29 yang menyatakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Jemaat Tuhan, sekarang dengarkanlah penjelasan tentang perjamuan. Sesungguhnya roti dan cawan yang berisi anggur ini merupakan kesaksian tentang telah dipulihkannya hubungan manusia dengan Allah yang terputus karena dosa melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui perjamuan kudus ini, persekutuan antara Tuhan Yesus dan para murid pada perjamuan malam terakhir akan berlangsung terus hingga penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya hendak mengingatkan kita kembali pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi melalui kata dan perbuatan untuk kemuliaan Sang Penebus dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa syukur agung secara bersilih ganti. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, sebab kami percaya bahwa roti dan anggur dalam cawan ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Melalui roti dan anggur dan dalam cawan ini, Engkau mempersatukan kami dengan Yesus Kristus, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan kebesaran pengasihan-Mu bagi dunia ini, dan menjadikan kami milik-Mu. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, menegakkan yang tertunduk, memulihkan hati yang hancur. Engkau menghibur yang berduka, membebaskan yang tertindas, dan menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, dan para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di segala waktu dan tempat dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam mada kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kudus Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkeraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tak bernoda di hadapan-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami yang menerima roti dan anggur ini dalam cawan ini benar-benar menjadi anggota Kristus di dunia yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera kepada segala makhluk. Sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu, maka kumpulkanlah kami umat-Mu dari timur dan barat dan dari utara dan selatan dalam kerajaan anak-Mu Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, sebelum kita menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, mari berdiri untuk mengaku pengakuan iman menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaran para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Terima
Jemaat kekasih Tuhan, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Jemaat Tuhan, salamlah saudaramu di kiri kanan dan katakanlah damai sejahtera bagimu. Marilah, karena segala sesuatu sudah sedia. Jemaat Tuhan, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah dan bagikanlah. Makanlah. Ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan untuk ampunan dosa kita. Anggur dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah, bagikanlah. Sekarang minumlah. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan untuk ampunan dosa-dosa kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin.
Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami boleh mengucap syukur karena minggu ini Engkau berkenan boleh menyatakan kehadiran-Mu lewat pelayanan sakramen perjamuan kudus. Kami bersyukur untuk pengorbanan Tuhan melalui darah dan tubuh Tuhan yang sungguh-sungguh menyatakan keselamatan bagi kami. Itu jaminan bahwa Tuhan selalu ada dan hadir, menyatakan kuasa kehidupan yang senantiasa kami boleh alami. Sebagaimana Israel boleh terjamin sampai ke tanah perjanjian Kanaan dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan yang begitu ajaib. Kami pun percaya dan yakin bahwa manakala Engkau sudah boleh memberikan kami kesempatan untuk dapat bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan di dalamnya kami mengambil bagian lewat sakramen perjamuan kudus, kami percaya bahwa Tuhan ada dan hadir dengan kehendak dan kuasa-Nya dalam bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati jemaat-Mu GBB Getsemani dengan semua karya pelayan Tuhan percayakan. Engkau memberkati untuk apapun yang sedang dan akan kami boleh perbuat dalam kehidupan penata layanan di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Terkhusus ketika sebagai gereja kami tetap harus menjalankan aktivitas kegiatan rutin dalam peribadahan, baik ibadah minggu maupun sektor, sebagaimana yang kami boleh alami selama ini, baik secara daring ataupun juga secara tatap muka. Tuhan tolong supaya semua dapat berjalan dalam kehendak-Mu, dan di dalamnya berkat Tuhan nyata betul bagi jemaat-Mu. Beri kesehatan kekuatan bagi kami hamba-hamba-Mu, baik pendeta, presbiter, dalamnya penatua diaken, dan juga seluruh pengurus dan pelayan kategorial sebagai unit misioner yang juga menjalankan ibadah, terkhusus bagi pelayanan anak dan persekutuan teruna. Tuhan mampukan mereka tetap boleh menyatakan pemberitaan firman yang sungguh-sungguh boleh menyapa kehidupan jemaat-Mu, baik secara umum maupun dalam kebersamaan sebagai anak-anak teruna maupun dalam pelayanan anak. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati akan kehidupan penata layanan kami yang dalam waktu dekat ini akan melaksanakan proses
pemilihan pengurus pelayanan kategorial. Tuhan siapkanlah bagi mereka yang Tuhan akan percayakan untuk mengambil bagian dalam kebersamaan pelayanan di jemaat ini untuk periode 2020-2022. Terkhusus Tuhan berkati akan ketua 3 yang membidangi PPSDI yang mempersiapkan seluruh yang terkait dengan proses penyelenggaraan pemilihan ini, agar semua boleh terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami percaya dalam kebersamaan kami boleh bergandengan tangan melaksanakan kegiatan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati jemaat-Mu yang sakit, sembuhkan, pulihkan mereka di tengah kehidupan perawatan rumah maupun rumah sakit. Mereka yang mungkin juga dalam pergumulan di tengah pandemi COVID-19 karena persoalan ekonomi atau mungkin juga karena persoalan pekerjaan dan usaha mereka, tolong Bapak, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu agar sungguh-sungguh Tuhan akan tetap menyelamatkan hidup mereka. Mereka senantiasa boleh terpelihara dalam kasih Tuhan. Anak-anak kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati mereka, lindungi mereka untuk apa yang mereka boleh jalani dalam masa-masa pendidikan dan pergaulan. Sekalipun tetap ada yang harus dilaksanakan melalui online dalam mereka belajar di rumah, atau dalam juga mungkin di antara mereka ada yang sudah melaksanakan tatap muka. Tolong Bapak di surga agar semuanya itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rencana Tuhan untuk masa depan anak-anak kami. Terima kasih Bapak, orang tua kami yang penuh kasih dan kami cintai, senantiasa Tuhan berkati di usia lanjut mereka, manakala mereka masih tetap boleh ada dalam pemeliharaan Tuhan di rumah-rumah dan akan tetap dilayani dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus ini. Tuhan tolong agar mereka tetap dikuatkan, diteguhkan, dan tetap menjadi teladan yang terbaik bagi anak cucu dan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu dan kesempatan di mana kami boleh beribadah pada saat ini. Inilah doa kami percaya Tuhan mendengar dan menjawab. Karena kami minta semuanya dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan syukur sambil mengingat pesan Alkitab sebagaimana tertulis dalam Yunus pasal 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan kurban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Dalam ibadah ini tersedia amplop persembahan, persembahan wajib atau persepuluhan, dan amplop pengucapan syukur perjamuan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah engkau dengar. Kita kidungkan bersama, kita bakti 284 bait 1 dan 2. Jemaat Tuhan Yesus, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.